Halo guys, kembali lagi ke YouTube channel saya. Terlebih dahulu, saya akan memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Menurut Saribu dengan NPM 1901100004 Prodi Pendidikan Biologi Stambuk 2019 di Universitas AKBP Nomensen Muatang Siantar. Di sini saya akan memaparkan atau menjelaskan isi dari kode etik guru dengan mata kuliah Profesi Kependidikan dengan dosen pengampu Miss Channy Lawrence Chanturi MPD. Oke, di kode etik guru ini terdapat 9 butir. Yang pertama ada guru berbakti membimbing anak didik seutuhnya untuk membentuk manusia bangunan yang berpancasila. Artinya, di sini guru mampu membentuk peserta didik untuk menerapkan sila-sila Pancasila. Contohnya sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Artinya, guru atau peserta didik mampu menjalankan tugasnya sebagai manusia seutuhnya atau menjalankan ibadahnya atau taat kepada Tuhannya. Yang kedua, guru memiliki kejujuran profesional dalam menerapkan kurikulum sesuai dengan kebutuhan anak didik masing-masing. Artinya, di sini guru harus mampu menyesuaikan kurikulum yang harus digunakan untuk melakukan media pembelajaran atau mengajar di dalam ruangan kelas. Misalnya, apakah itu KTSP, K13, atau KMB, kurikulum Merdeka Belajar, dan lain sebagainya. Harus menjalankan atau mengajar sesuai dengan RPP yang disusun atau dari pusat. Yang ketiga, guru berusaha memperoleh informasi tentang peserta didik sebagai bahan melakukan bimbingan dan pembinaan. Artinya di sini guru harus mampu menilai dari setiap peserta didiknya, apakah itu dari kalangan atas, kalangan menengah, atau bahkan kalangan bawah. Misalnya di masa pandemi ini, guru harus mampu menilai apakah siswanya itu dari termasuk golongan rendah, golongan menengah, atau golongan atas. Misalnya di golongan kelas bawah, banyak peserta didik tidak mampu melakukan kegiatan pembelajaran secara daring atau online karena orang tua tidak mampu membelikan gadget atau handphone untuk melakukan media pembelajaran secara online. Di sini guru harus mampu atau mencari solusi agar terjadi media pembelajaran yang baik dan tidak membeda-bedakan antara yang bisa melakukan media pembelajaran secara daring dan tidak bisa melakukan pembelajaran secara daring. Di sini guru harus mampu menyikapi dari tersebut. Dan misalnya seperti yang mahasiswa peserta didik yang tidak mampu, guru harus bisa melakukan media pembelajaran yang khusus atau membina bagi peserta didik yang tidak mampu tersebut. Yang keempat, guru menciptakan suasana sekolah sebaik-baiknya yang menunjang berhasilnya proses belajar mengajar. Artinya di sini guru harus mampu melakukan interaksi siswa dengan guru serta siswa dengan siswa lainnya. Kembangkan interaksi yang nyaman antara guru dengan siswa maupun siswa, antara guru dengan siswa maupun siswa dengan siswa lainnya. Interaksi ini hanya bisa terjalin kalau guru menggunakan cara pakem dalam pembelajaran. Kalau guru hanya menggunakan cara mengajar ceramah, dapat dipastikan interaksi antar siswa akan terbatas. Yang kedua, buatlah aturan atau tata tertib etika yang disepakati oleh semua siswa. Aturan yang dibuat harus secara demokratis untuk menunjang, mengikat, dan memberi keuntungan kepada semua warga kelas. Dan yang ketiga yaitu kenyamanan kelas. Artinya sebagai tanggung jawab bersama, sampaikan kepada semua siswa bahwa kenyamanan kelas menjadi tanggung jawab bersama. Seminggu sekali ajaklah siswa atau guru mengajak siswa
untuk mendesain dan mengatur ruang kelasnya untuk melakukan kegiatan pembelajaran yang baik. Misalnya dapat dilakukan secara seminggu sekali. Yang kelima, guru memelihara hubungan baik dengan orang tua murid dan masyarakat sekitarnya untuk membina peran serta dan tanggung jawab bersama terhadap pendidikan. Artinya di sini guru harus mampu memelihara hubungan dari orang tua peserta didik agar terjadinya pendidikan yang baik. Misalnya kan setiap sebagai kita guru harus menyikapi setiap permasalahan dari setiap dari peserta didik. Misalnya apakah dia dari kalangan yang terlahir dari keluarga yang broken home, kita bisa menyikapinya. Dan guru harus mampu menjalankannya sebagai guru yang profesional dalam mencapai pendidikan yang baik di negeri ini, di negara ini. Yang keenam, guru secara pribadi dan secara bersama-sama mengembangkan dan meningkatkan mutu dan martabat profesinya. Artinya di sini guru mengikuti organisasi yang telah dibuat oleh pemerintah dari pusat, yaitu PGRI, Persatuan Guru Republik Indonesia, yang artinya setiap guru harus mengikuti setiap organisasi tersebut, karena di setiap organisasi tersebut banyak guru bisa mendapatkan ide atau wawasan yang luas mengenai dunia pendidikan. Yang ketujuh, guru memelihara hubungan profesi, semangat kekeluargaan dan kesetiakawanan nasional. Artinya setiap guru mengikuti atau melaksanakan perkumpulan antara guru, misalnya mengikuti yang kita ketahui seperti organisasi antara guru dengan guru, seperti membuat perkumpulan antara guru antara mata pelajaran yang diikuti dia. Misalnya saya kan guru pendidikan biologi, jadi saya ikuti organisasi yang mengenai tentang guru atau pendidikan biologi di negara ini atau di dunia ini, dan mengembangkan semangat dan kesetiakawanan terhadap relasi guru biologi antara kami, atau antara setiap guru biologi di himpunan guru lah, seperti itu. Yang ke-8, guru secara bersama-sama memelihara dan meningkatkan mutu organisasi profesi guru sebagai sarana perjuangan dan pengabdian. Artinya di sini setiap guru harus mampu memelihara dan meningkatkan mutu organisasi seperti PGRI tersebut agar terjadinya guru yang secara profesional dan guru yang mengabdi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa yang tertuang di dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kecerdasan antara bangsa Indonesia agar putra-putri Indonesia terjalin dan dunia pendidikan Indonesia semakin terjalin di setiap tidak ketinggalan antara satu dengan yang lainnya atau ketinggalan dengan dunia pendidikan. Guru harus mampu memelihara dan meningkatkan mutu organisasi tersebut dengan cara seperti mengikuti organisasinya atau lain sebagainya, dan mengikuti segala aspek-aspek dari dunia pendidikan
dan kita harus sebagai guru harus mampu menyikapi apa dunia pendidikan yang terjadi pada dunia ini. Guru harus mampu seperti itu. Dan yang terakhir yaitu guru melaksanakan segala kebijakan pemerintah di bidang pendidikan. Artinya di sini apa yang dilakukan oleh pemerintah, apa peraturan dibuat oleh pemerintah, guru harus setia menjalankan tugasnya sebagai guru yang profesional yang mengabdi untuk negara Indonesia ini. Dan harus mencerminkan sebagai guru yang profesional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Misalnya misalnya kebijakan pemerintah melakukan kurikulum yang berganti-ganti. Misalnya kan dulu kan ada KTSP dan sekarang diganti oleh K13. Setiap tahun itu, kita tidak tahu peraturan pemerintah yang dibuat oleh pemerintah mengenai kurikulum. Sebagai guru harus mampu dan menyesuaikan diri untuk menjalankan atau mengajarkan ke peserta didik misalnya kebijakan pemerintah melakukan kurikulum yang berganti-ganti. Misalnya kan dulu kan ada KTSP dan sekarang diganti oleh K13. Setiap tahun itu, kita tidak tahu peraturan pemerintah yang dibuat oleh pemerintah mengenai kurikulum. Sebagai guru harus mampu dan menyesuaikan diri untuk menjalankan atau mengajarkan ke peserta didik untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia ini. Demikianlah hasil dari pemaparan saya mengenai kode etik guru yang ada di Indonesia ini. Misalnya kebijakan pemerintah melakukan kurikulum yang berganti-ganti. Misalnya kan dulu kan ada KTSP dan sekarang diganti oleh K13. Setiap tahun itu, kita tidak tahu peraturan pemerintah yang dibuat oleh pemerintah mengenai kurikulum. Sebagai guru harus mampu dan menyesuaikan diri untuk menjalankan atau mengajarkan ke peserta didik untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia ini. Demikianlah hasil dari pemaparan saya mengenai kode etik guru yang ada di Indonesia ini. Jika ada kesalahan dan kekurangan, mohon di lain waktu saya akan mengulangnya kembali lagi. Demikianlah hasil pemaparan saya mengenai kode etik guru di Indonesia. Sekian dan terima kasih. Semangat, semangat, dan semangat. Horas.